Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Apapun situasinya, percaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, imam dan martir. Saya ajak Anda untuk menyiapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar bahwa begitu banyak orang datang dan mencari Yesus. Yesus tidak mencari mereka, tapi mereka mencari Yesus. Pertanyaannya, ada apa? Maka orang dari segala penjuru berjuang untuk bertemu dengan dia dan mencari dia. Ada satu kerinduan. Bukan hanya karena untuk mau disembuhkan. Bukan hanya itu. Tapi karena Yesus memiliki kualitas hati yang berbelas kasih. Hati yang mau merangkul siapapun, baik orang benar maupun orang berdosa. Hati yang rela mengulurkan tangan kepada siapapun yang dianggap berdosa. Dia menyembuhkan banyak orang. Hati yang rela berbagi hidup dengan orang lain. Dia tidak membiarkan orang lain merana kelaparan. Sungguh luar biasa. Apakah kita punya kualitas yang sama? Kualitas hati yang berbelas kasih. Sehingga orang datang kepada kita. Dan orang datang kepada kita. Bukan berarti kita punya sesuatu yang harus kita banggakan. Tapi semua yang kita miliki adalah berkat dari Tuhan yang mengajak kita menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang rendah hati inilah yang membuat orang merasa nyaman dan damai berada di sekitarmu. Maka sebagai orang tua, apakah anak-anak saya merasa damai di sekitar saya? Sebagai istri atau suami, apakah pasangan hidup saya merasa damai? Merasa bahwa mereka diberkati, mereka diterima dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Ketika orang melihat Yesus, mereka tidak hanya duduk, tapi mereka dikatakan tadi mereka berlari-lari ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilam kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Orang tahu bahwa pribadi demikian adalah pribadi penyembuh yang tidak menolak siapapun. Maka mereka berlari-lari mewartakan, mari kita pergi kepada dia yang membawa damai, membawa harapan, membawa keselamatan. Apakah kita menjadi pribadi yang demikian, Bapak Ibu? Pribadi yang dirindukan kehadirannya oleh orang lain. Bukan karena kita orang kaya. Tapi kita punya sekali lagi kualitas hati yang berbelas kasih. Dan dikatakan tadi, kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota orang-orang kampung, meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan menjamah jubah-jubahnya saja. Iman yang luar biasa.
Karena kerendahan hati inilah, karena kualitas hidup semacam inilah, orang rela datang kepada Tuhan. Kita harus demikian, supaya kita membawa makin banyak jiwa kepada Yesus dengan kualitas kerendahan hati. Bukan kesombongan. Bukan hanya berkoar-koar. Tapi melakukan itu dalam kehidupan kita dengan cara yang paling sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mari, banyak sekali orang sakit saat ini. Tidak sekedar sakit fisik, tapi juga psikis. Bagaimana kehadiran kita membawa damai dari Tuhan, membawa harapan bagi mereka, agar mereka menemukan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ada harapan, Bapak Ibu. Anda adalah perpanjangan tangan Tuhan. Semoga kehadiran Anda menjadi saluran rahmat dari Tuhan bagi orang-orang di sekitarmu. Dekatkan dirimu dengan Tuhan, agar berkat dari Tuhan menjadi milikmu dan orang-orang di sekitarmu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tambahkan iman kami, agar kehadiran kami sungguh menjadi kehadiran-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami. Berikanlah kami kualitas kerendahan hati. Jauhkan kami dari kesombongan dan sadarkan kami bahwa semua yang kami miliki adalah titipan daripada-Mu yang harus kami salurkan dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, hadirlah dalam diri kami, dalam tutur kata, sikap, perbuatan kami, agar kami semakin memenangkan banyak jiwa untuk dibenamkan dalam lautan kerahiman dan belas kasih-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.